Oke, mari kita mulai live malam hari ini. Yuk, kalian semuanya, apa kabar? Nanya apa aja, aku belum sempat ngecekin pertanyaan kalian, tapi langsung aja mulai ya. IHSG-nya ini turun, yang menggerakkan IHSG masih dari saham-saham big banks dan juga contohnya BMRI ini turun 2,22%. Bisa dibilang penurunannya normal sih di tengah pelemahan nilai tukar rupiah ya. Jadi ini masih sangat normal, maksudnya normal karena kondisi makronya begini dan masih bisa turun lagi sampai 4310 dan ini bukan perusahaan jelek, di perusahaan yang bagus. Untuk long term investor kayaknya kalian bersabar dulu ya. Oke, terus kemudian BBNI juga ini turun 1,33% di tengah kondisi rupiah yang masih melemah terhadap USD ya. Hari ini sih menguat, 2 hari menguat sedikit tapi menguatnya masih di angka 17.200-an gitu. Jadi masih lumayan tinggi gitu ya. Jadi ini masih wait and see untuk saham-saham big banks-nya. Demikian pula dengan BCA masih sedikit melemah setelah dia breakdown last week dan volume transaksinya juga masih cukup tinggi. Terus hari ini secara transaksi total di pasar Indonesia, di pasar reguler itu 15,2 T doang, dan 15,2 T total transaksi di pasar reguler Indonesia itu termasuk kecil guys gitu. Jadi ini market kembali wait and see lagi setelah pengumuman FTSE kemarin gitu. Yang ditunggu apa? Kayaknya si MSCI, pengumuman MSCI gitu. BCA hari ini, semoga saya nggak salah baca data ya, ini 27 April kan ya. 27 April ini di pasar reguler ada transaksi 1,6 T, asing masih net sell BCA 896 miliar. Kalau kalian nanya kenapa, hari ini aku ada buatin reelsnya di Igoy dan di TokTok kayaknya juga ada, di YT mestinya juga ada shortnya juga ya. Jadi aku udah buatin itu, merangkum semuanya yang aku udah bahas beberapa hari kemarin. Terus kemudian BMRI ini net sell 678 miliar, BRI 200 miliar net sell, Antam 92 miliar, dan Astra International 68 miliar. Perhatikan yang di net sell asing ini semuanya emiten-emiten bagus, emiten-emiten yang fundamentalnya oke. Artinya sebenarnya ada faktor X di luar perusahaan ini yang membuat asing masih menjualnya. Jadi kalau aku perhatikan, asing masih memperhatikan faktor makro atau faktor lain lah ya gitu, seperti yang tadi saya bahas di konten BCA gitu ya. Jadi keterkaitan dengan kondisi makro, defisit fiskal, disiplin fiskal, dan kemudian potensi defisit APBN yang melebar karena saat ini juga perang belum berakhir dan harga minyak juga masih tinggi. Mari kita ngintip sedikit harga minyak bagaimana. Sementara di pasar negosiasi itu ada saham BCA 425M ditransaksikan, ada saham ADRO dan SMMA. Harga minyak kembali tinggi mencapai level 100 ya, mencapai level 100,92 US dollar. Ini Brent crude oil. Terus kita mau lihat US WTI crude oil atau US oil. Ya, jadi WTI, bentar ya aku cek dulu. WTI crude oil di sini ini di angka 95. Jadi masih angkanya masih tinggi lah. Jadi masih ada risiko buat APBN. Dan kemudian kenapa saham-saham besar, saham-saham bagus, fundamental bagus tadi kayak BCA, BMRI, BNI, BRI, terus kemudian ada apa tadi ya, ASII, itu masih di net sell asing per hari ini, bahkan Antam. Bukan karena faktor perusahaan ya, tapi lebih karena sovereign outlook gitu ya. Sovereign outlook itu, ntar aku mute dulu ini. Sovereign outlook itu contohnya
outlook dari Moody's and Fitch yang menurunkan outlook Indonesia dari stable menjadi negatif gitu. Oke, terus hari ini kita akan bahas ada yang positif nggak sih, ada yang bagus nggak sih, kok setiap hari begini terus? Ada dong gitu ya. Kita hari ini mau bahas tentang nikel. Jadi kalau kalian nanya pasar saham itu memang agak unik di Indonesia, kondisi secara makro itu memang mungkin kurang bagus, yang kena emiten-emiten yang keterkaitannya dengan kebijakan pemerintah dan makro itu tinggi, tapi juga yang positif, bukan terdampak positif yang nggak ada emiten terdampak positif dari potensi melebarnya defisit APBN sebenarnya. Tapi emiten yang positif juga emiten yang terkait dengan kebijakan pemerintah apa saja. Kalau pekan lalu dan 2 minggu lalu kita sudah membahas tentang CPO yang terdampak positif oleh rencana pemerintah untuk biojet fuel, dan juga B50 yang pelaksananya dimajuin sampai bulan Juli ini, dan juga saham BBTN yang terdampak positif dari kebijakan 3 juta rumah dan berbagai kebijakan terkait sektor properti seperti PPN ditanggung pemerintah. Hari ini kita mau membahas sektor lain yang terdampak positif juga dari kebijakan pemerintah ya. Salah satunya kebijakan hilirisasi, yaitu sektor nikel gitu. Nah, jadi sektor nikel ini ada beberapa hal yang menarik, tapi sebelum aku bahas tentang sektor ini, aku mau mengupdate dulu tentang kondisi global bagaimana. Jadi kondisi global ini, Iran menawarkan kesepakatan dengan Amerika untuk membuka Selat Hormuz. Jadi menawarkan deal ke Amerika untuk buka Selat Hormuz, tapi ada syaratnya. Yang pertama, perang dihentikan dulu, gencatan senjata diperpanjang, yang dimana Iran kemarin menyatakan tidak mau ya, enggak gencatan senjata, Israel tuh masih nyerang Lebanon. Amerika bilang, lo tuh kan di luar kesepakatan kita gitu kan, urusannya kan bukan di urusan kita, istilahnya kayak gitu. Terus Iran bilang enggak gencatan senjata, tapi Amerika masih menganggap gencatan senjata itu berjalan. Dan kemudian yang terjadi ya, setelah 2 minggu Amerika bilang kita mau perpanjang, padahal Iran mengatakan di salah satu video lucunya dari pemerintah Iran mengatakan bahwa ya itu Trump ngomong sendiri, nggak ada Iran gencatan senjata. Tapi kali ini Iran menawarkan deal buat memperpanjang gencatan senjata. Memang agak-agak nggak jelas komunikasinya, jadi baru nanti pelan-pelan dibahas solusi jangka panjangnya. Nah, negosiasi nuklir ditunda dulu, nggak dibahas sekarang. Intinya Iran itu nggak mau disuruh menghentikan aktivitasnya terkait dengan nuklir ya, dan nggak mau ya. Jadi Amerika kan ngeden banget gitu, minta banget itu dihentikan. Iran nggak mau. Dan yang penting blokade Amerika di Selat Hormuz itu harus dicabut dulu gitu. Jadi proposal ini tuh disampaikan ke Amerika lewat mediatornya dari Pakistan gitu. Tapi belum jelas apakah Amerika itu tertarik atau enggak. Kemungkinan besar akan bisa tertarik, karena Amerika sendiri saat ini juga kalau kita perhatikan sudah agak kepayahan, dan dari gaya bicaranya Trump yang tarik ulur pun ini sudah kelihatan bahwa sebenarnya dia sadar dia kalah dalam perang dengan Iran ini gitu ya. Dan dari pihak Gedung Putih sendiri atau dari Amerika sendiri, jawabannya juga masih normatif. Mereka mau deal yang menguntungkan rakyat Amerika, tapi rakyat Amerika sendiri sebenarnya sangat dirugikan dengan adanya perang ini gitu ya. Intinya sih ini masih dalam tahap proposal. Oke, aku mau bahas nikel, tapi sebentar sebelum aku bahas nikel, aku mau bentar ya, let me check. Sebentar, saya cek dulu ya, sebentar ya. Sabar. Sebelum ngebahas nikel, aku pengen bahas reshuffle kabinet. Gak usah dibahas lah ya. Nggak terlalu ngefek ke ini sih, kondisi makro, kecuali kebijakannya yang diganti. Ada kabar bagus sedikit ya.
Oke, aku mau kasih lihat ini sebelum aku bahas tentang nikel, tema utama kita, sambil nunggu teman-teman yang lain juga masuk. Ada kabar bagus sedikit. Ini investasi asing masuk ke Indonesia di luar sektor keuangan dan migas ya. Indonesia Foreign Direct Investment di luar keuangan dan migas ini ada peningkatan sedikit, ada naik sekitar 8,5% loh di kuartal 1 2026. Jadi nggak semuanya berita buruk. Ini udah 2 kuartal berturut-turut itu naik. Sebelumnya itu kan sempat turun ya di kuartal 3 2025, kuartal 4 2025, ini kuartal 1 2026 ini naik. Jadi sektor yang banyak dilirik tuh logam dasar, masih terkait dengan smelter nikel itu paling besar, kemudian disusul jasa dan pertambangan. Jadi temanya Indonesia masih itu tuh. Yang paling banyak masuk ke Indonesia tuh dari Singapura, Hong Kong dan juga China gitu. Oke, update dikit ekonomi Indonesia sebelum saya oprek tentang nikel ya. Jadi gimana dengan utang negara kita? Utang negara Indonesia sekarang sudah menyentuh batas aman terhadap rasio utang di PDB, yaitu sekitar 40% guys. Jadi secara nominal diproyeksi akan menyentuh 10.000 triliun pada 2026 gitu. Meskipun ada beberapa pihak yang mengatakan ini utang Indonesia 40% dibanding PDB ini memang masih lebih kecil dibanding Amerika dan banyak negara lain gitu. Tapi ya sudah ada peningkatan gitu. Udah ada kenaikan sampai batas amannya 40%. Terus kemudian kalau bicara tentang defisit APBN per Maret 2026 ini defisit melebar karena belanja negara itu melonjak 31%, sedangkan penerimaan negara hanya 10,5%. Aku mau kasih lihat gambarnya ke kalian. Kasih lihat ya. Kalian lihat ini dulu, makro dulu sebelum aku bahas saham-saham nikel. Jadi biar berimbang, enggak yang positif doang soal nikelnya, tapi kalian tahu resiko apa di market nih. Lihat ini nih. Ini sumbernya dari Kompas. Yang di TikTok yang di IT boleh ke IG aku, @ellenme_official. Ini loh yang ditakutin sama banyak lembaga pemeringkat loh. Jadi ini per Maret itu defisit APBN sudah mulai melebar ya. Kayak gini. Belanja negaranya melonjak 31%, penerimaan negara hanya naik 10,5% aja. Jadi asumsi makro nilai tukar USD versus rupiah itu kan 16.500, sekarang udah 17.200-an, sempat 17.300. Ini ngaruh banget. Harga minyak 70 per barrel terakhir itu 90 berapa tadi, dan UK oilnya 100 dolar per barrel gitu. Terus kemudian cadangan devisa juga sama, melemah, paling lemah sejak Juli 2024. Aku udah bahas di live Jumat kemarin gitu. Terus kemudian inflasinya turun signifikan di Februari 2026 ya. Inflasinya turun signifikan di Februari 2026 ke 3,48%. Angka ini lebih rendah daripada ekspektasi, menunjukkan perlambatan perekonomian juga ya. Jadi kenaikan harga energi atau BBM non subsidi itu baru berlaku mulai pertengahan April. Jadi nanti inflasi karena kondisi geopolitik itu baru berasa di data bulan Aprilnya, kira-kira itu. Nah, terus sentimen positif buat CPO yang udah pernah saya bahas, mulai 1 Juli Indonesia menghentikan impor solar dan beralih ke biodiesel B50. Aku bahas CPO dulu sebelum aku bahas nikel. Jadi nikelnya agak lumayan banyak sentimennya. Aku mau bahas tentang CPO dulu. 1 Juli berpindah ke B50 dari impor solar untuk bisa mandiri energi nasional, mengurangi ketergantungan pada energi impor gitu ya. Kita mau lihat saham-saham CPO. Yang pertama saham di SNG. Ini hari ini breakout lagi guys. M-Trade udah call buy sejak tanggal berapa ini? 25 Maret dan sekarang ini cuan 26%. Kemudian untuk yang jangka pendeknya cuan up to 6%, kemungkinan sampai sekitaran 10-12%an gitu. Kelihatan di sini sih, ini US stock ya, aku buka dulu yang Indo stock.
US stocknya kita belum launch untuk publik ya, untuk kalian yang bisa ikut US stock baru mTraders ID aja dulu gitu. Oke, aku mau cari saham di SNG, di SNG. Iya, masih cuan 6-13%, jangka pendek, jangka menengahnya 27-29%. Kita masih nge-hold. Kemudian AALI, Astra Agro Lestari baru masuk ya, baru masuk setelah ada ex-date dividend. Last week itu harganya turun di hari Jumat kemarin, terus kita masuk hari ini karena volume transaksinya sangat besar sekali. Menarik sih AALI ini, meskipun dia ex-date ternyata dia turun terus habis itu langsung balik, langsung recover lagi. Ini jarang terjadi, berarti sentimen di sektor ini sangat bagus sekali. Oke ya, terus kemudian TAPG di sini ya, ini juga bagus banget dan kita lagi nge-watch, kita lagi nunggu retracementnya untuk TAPG. Terus kemudian LSIP juga nggak mau turun, kita lagi watch LSIP ya supaya bisa masuk dengan lebih low risk. Oke, terus kemudian SIMP. Kita ada SIMP, kita ada di sini dia bentuk pattern flag dan ini juga masih menarik buat saham SIMP di sini gitu. Terus kemudian BBPT ini saham-saham sektor CPO ini juga masih menarik ya. Jadi kita akan watch untuk mungkin bisa entry lagi untuk di BBPT. Kita lagi nge-watch area support terdekat di level 124. Sekarang juga ketahan support MA 200 sebenarnya BBPT ini gitu. Jadi ini masih menarik guys. Mungkin aku bahas agak cepat aja. Kemudian juga GOSCO karena aku kepengen bahas tentang sektor CPO. GOSCO ini kalau dia retrace sampai ke level 216 ini kita akan watch juga. Oke, jadi temanya sektor yang kena angin positif dari pemerintah gitu ya. Demand sawit bisa meningkat karena B50 dan harga CPO juga masih berpotensi naik gitu. Di sisi lain, Pak Purbaya masih pede bahwa 2029 sampai 2030 IHSG bisa Rp28.000. Amin, diaminin aja Bapak Ibu ya, diaminin. Terus ada beberapa emiten yang akan come date pekan ini dan nanti abisnya aku akan bahas sektor nikelnya. Jadi yang akan come date ada saham BNGA, perhatikan BNGA. Jadi hati-hati, dividen yieldnya lumayan gede. Come date-nya pada tanggal 27 hari ini, jadi besok bisa berpotensi turun sekitar 8%-an dari hari ini. 8% itu di sini. Jadi kalau mau trading atau investasi saham BNGA mungkin wait and see dulu karena dividen yieldnya sekitar 7-8%-an, bisa turun signifikan. Kemudian ADRO hari ini come date juga sekitar 4% dan juga ADMR, tapi ADMR yieldnya cuma 3%. ADRO 4,66% bisa turun sampai 2390 sampai 2400-an. Kemudian ITMG ini juga come date hari ini, banyak banget yang come date hari ini dan ex date-nya tanggal 28 ini bisa turun sekitar 4%-an di sekitar 24-450-an. Jadi terus hari ini ada DRMA dan juga Auto yang juga come date sekitaran 6% autonya. Ya, jadi bisa turun sampai ke level 2580. Terus kemudian sementara itu yang lumayan liquid ya. Jadi yang lain saya nggak sebut guys, saya nggak sebut. Ada evaluasi indeks bursa nanti di share di Igoy channel aja. Dear team jangan lupa. Terus kemudian aku mau bahas saham Bumi sebelum bahas nikel, nunggu yang lain pada bergabung dulu. Sebelum aku bahas nikel daripada nanti ngulang lagi. Bumi lagi ini merah-merah ada bullish harami sedikit ya, tapi volumenya kecil. Candle ini ada tanda reversal naik tapi volumenya kecil sih, jadi wait and see dulu. Ada rencana mengakuisisi 100% saham pertambangan, tambang emas dan tembaga asal Australia, Loyal Metals Ltd. Story-nya Bumi bagus ya, cuman kemarin kita ada
exit dulu karena rupiah melemah. Ini 2 hari kemarin turun lumayan signifikan. Jadi kita masih wait and see. Oke, terus aku mau bahas sentimen dari sektor nikel. Sentimen dari sektor nikel. Nikel, guys. Kedengeran nggak suara ngoroknya Ara? Oke ya, sentimen positif dari sektor nikel. Mari kita lihat harga nikel futuresnya udah breakout kemana-mana, 3 hari berturut-turut naik kenceng kayak gini. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat harga nikel ini naik kencang? Nikel tuh udah naik kencang dari Desember 2025, tepatnya 19 Desember, karena kebijakan dari Pak Bahlil yang membuat harga nikel dunia naik ya, untuk membatasi pasokan atau membatasi produksi nikel itu sendiri. Nah, sekarang harga nikel itu kembali jadi perhatian besar pasar selain oil dan komoditas energi. Kenapa? Karena sejak konflik Timur Tengah memanas, itu harga nikel itu kan udah naik tinggi ya. Nah, ini ngaruh juga ya dari perang gitu. Terus kenaikan ini penting karena market itu melihat mulai ada kemungkinan bahwa era oversupply nikel itu sebenarnya berakhir. Ujung-ujungnya balik lagi ke supply and demand. Jadi kalau demandnya ada dan semakin besar, tapi supply-nya mulai oversupply mulai berakhir, berarti harga bakalan bisa terus naik. Dan kalau diperhatikan di sini ini breakout per hari ini tuh breakout gitu. Jadi saham-saham nikel bisa terdampak positif. Jadi yang pertama yang bikin nikel naik itu Indonesia memangkas produksi, RKAB-nya dipersempit. Jadi supply-nya semakin sedikit seperti yang aku bilang tadi di 19 Desember 2025 ya. Di 2025 waktu itu sekitar 379 juta ton. Tapi di 2026 itu dipangkas hanya jadi 190 sampai 200 juta ton. Nah, pemerintah memang ingin mengurangi oversupply untuk menopang harga. Tapi yang lucu di sisi yang lain juga kemarin kalau nggak salah Fitch itu ada mengevaluasi resiko kualitas kredit dari sektor pertambangan terkait dengan volume produksi yang diturunin ini gitu. Ada plus dan minusnya gitu ya. Jadi resikonya lebih ke situ, tapi plusnya lebih ke harga nikel naik gitu. Mungkin plusnya buat investor trader saham doang di. Kalau buat perusahaannya mungkin mereka jadi ya plus minus juga. Volumenya jadi lebih sedikit kan, pasti penjualannya juga nggak bisa banyak. Mungkin kayak gitu, tapi harganya diimbangi dengan harga yang naik gitu. For your information, Indonesia menyumbang lebih dari 50% pasokan nikel dunia loh. Jadi kalau Indonesia itu ngurangin produksinya, maka harga nikel LME yang tadi aku kasih lihat, nikel LME itu chartnya tadi aku kasih lihat ya, itu naik. Dan emiten seperti Antam, Inco, NCKL, MBMA itu biasanya langsung ke dampak positif gitu. Jadi buat yang kalian kemarin MBMA turun, terus kalian misalkan belum cut loss atau gimana, nanti kita akan lihat lagi ya. Kalau dari sentimennya sih ada sentimen positif gitu. Terus kemudian Sultan lagi tidur, anjingku ngorok say. Anjing Sultan, ya lagi ngorok. Anjing Sultan lagi ngorok, sorry ya. ada yang distracted, kecapean banget iya. Oke, terus kemudian ada ISNG forecast ya. Jadi kalau pasar itu percaya bahwa nikel global berubah dari surplus jadi defisit, ini tuh bakalan sangat bullish banget nikel. Contohnya INSG itu memforecast pasar nikel global itu bisa bergeser dari surplus di 2025 menjadi defisit di 2026 sekitar 32.000 ton. Dan ini sangat penting karena sebelumnya market terlalu bearish akibat oversupply. Nah, jadi kalau supply berubah menjadi defisit, ini valuasi saham nikel bisa mengalami perubahan atau re-rating yang besar. Kemudian LME inventory itu juga turun. Artinya apa sih sebenarnya? Kalau stok nikel di gudang LME, London Mercantile Exchange, turun, artinya ada real physical demand gitu. Jadi contohnya di April 2026 inventory itu turun hampir 4.000 ton. Ini tuh ngasih signal bukan cuman spekulasi, tapi barangnya tuh memang ditarik gitu. Jadi efeknya harga naik lebih sustain dan juga rally bisa
lebih sehat. Suara knalpot arah kenceng toh, memang kedengeran toh. Iya, terus EV, electric vehicle, nikel tuh dipakai terutama untuk EV, baterai, dan juga stainless steel. Jadi kalau demand EV meningkat atau China stimulus industrinya berjalan, itu justru permintaan nikel semakin meningkat lagi. Jadi EV adoption naik, apalagi di era kondisi saat ini ya, kelangkaan oil gitu. Nah terus battery storage atau base-nya naik dan industrial demand itu juga bisa naik. Efeknya demand bisa meningkat sekali, sangat bullish untuk HPAL atau baterai grade players gitu, contohnya MBMA dan juga NCKL. Tapi bentar ya, chartnya aku bahas dulu, ini baru bicara sentimen. Kalau kita bicara sentimen mungkin nggak langsung terjadi, karena kita bicara B50 itu juga udah beberapa waktu yang lalu, baru kemudian saham-saham CPO itu naik belakangan menyusul gitu ya setelah sentimen itu gitu ya. Terus kemudian ada resiko geopolitik juga, jadi dari Middle East atau Selat Hormuz seperti yang tadi di awal aku ada bilang, ini sentimen baru dan yang sangat kuat. Kenapa? Karena proses HPAL itu membutuhkan sulfur dan Indonesia sangat bergantung pada impor sulfur dari Timur Tengah. Produksi udah dibatasin, nyuplai 50% dunia, nikel dunia. Terus proses HPAL butuh sulfurnya kehalang Selat Hormuz masih ditutup, sulfurnya jadi mahal, biaya produksi naik, supply-nya terganggu. Ya BMA bahkan merevisi forecast harga nikel naik karena faktor ini doang. Efeknya jadi biayanya bisa naik dan harga nikel bisa naik gitu. Jadi plusnya itu, minusnya ini menjadi beban buat perusahaan nikel HPAL gitu. Jadi biayanya jadi bertambah gitu ya. Terus kemudian kadang harga nikel naik itu bukan karena demand doang yang bagus, tapi karena sebelumnya udah terlalu jatuh. Nah kalau diperhatikan, nikel itu udah sempat jatuh ke 14.000 US dollar per ton dan rebound ke area 18 sampai 19.000 per ton. Jadi kalau fund terlalu underweight, short covering itu bisa sangat agresif. Jadi efeknya saham nikel itu bisa naik cepat dan juga naiknya tuh signifikan gitu. Tapi ada sentimen negatifnya juga yang nahan harga nikel naik atau bearish factor yang perlu diperhatikan ya. Jadi yang pertama, jadi sangat volatile nikel ini, bukan cuma naik terus tapi ada zigzagnya. Jika China demand-nya melemah, ya, jika China demand-nya melemah, kalau sampai dia ekonominya melambat karena mungkin kondisi geopolitik kayak gini, itu bisa jadi negatif. Termasuk juga pastinya akan berpengaruh ke demand stainless steel melemah gitu. Dan ya, kalau harga baterai EV turun, kalau HPAL ekonomiknya memburuk, itu kalau ada isu environmental atau ESG itu juga bisa berdampak buat nikel. Tapi saat ini lebih banyak sentimen positifnya. Nah, emitennya apa aja? Yuk kita bahas satu-satu emitennya apa aja. Aduh, gara-gara orang ngorok nih. Aku akan bahas di Igoy aku @LME_official. Kita start dari saham Antam dulu, yang kalian kenal mungkin mas-masan, tapi ini sebenarnya lebih dia juga terpengaruh oleh harga nikel. Yuk kita lihat harga Antam. Baru gabung, udah bahas perbankan, aku bosen bahas perbankan terus. Sentimennya sama, udah tak bahasin sampai tak bikinin reels di ini BBC. Aduh kecepit tangannya, kecepit kursi, pegangan kursi. Yuk kita bahas pernikelan. Jadi tadi udah bahas per CPO-an, kita bahas pernikelan. Kita lihat di Igoy aku @LME_official. Oke guys, harga nikel dunia naik, tapi Antamnya lagi kayak gini. Ini level resistance besar. Bukan berarti tidak bisa breakout. Saya selalu bilang ke tim saya, murid-murid saya juga, bahwa jangan jadikan resisten itu lampu merah, tapi dia sebagai lampu kuning gitu ya. Kalau lampu kuning itu potensi mungkin agak-agak melambat atau sedikit slow down. Kemudian kenyang banget ngoroknya Ara beneran.
tapi bukan berarti dia berhenti gitu. Jadi retrace di sini ini sideways, ini bagus ngebangun fondasi, ada potensi breakout. Kita masih wait and see dulu, sementara M-Trade udah cow antam beberapa waktu yang lalu. Wih, di SNG ini ngasih cuan banyak ya ternyata ya, berkali-kali. Mari kita lihat antam 23 April kita udah profit taking yang jangka menengah dan yang jangka pendek kita udah profit taking pada 16 April kemarin. 16 April itu sekitar di sinilah, kurang lebih di sini, di puncak jangka pendeknya. Ini sideways, nanti kita kepengen buy back lagi kalau dia ada breakout dari 4130. Ada selisih harga ya udah biarin, nggak apa-apa, yang penting judulnya kemarin udah profit taking dulu gitu. Antam ini BUMN tambang dengan exposure nikel, emas, dan juga bauxite. Kenapa penting? Karena Antam ini punya tambang nikel besar dan integrated story dan hilirisasi gitu. Terus kemudian paling sering jadi proxy sektor nikel ya. Terus biasanya dia tuh juga paling cepat direspon kalau ada sentimen RKAB kayak tadi yang aku bilang, royalty dan juga harga LME nikel LME naik ya. Jadi ini harga nikel di LME. Terus kemudian lanjut ke Inco guys, lanjut ke Inco. Jadi Inco ini udah lebih jelas membentuk pattern breakout hari ini tapi gagal breakout. Jadi ada potensi Inco ini dia bisa breakout dan menuju, mungkin nggak langsung, ada zigzagnya menuju ke 7850 atau 7925an menuju ke level area ini ya. Jadi nikel ini adalah pure play nikel yang lebih clean, fokusnya ke nickel matte, class 1 nickel dan EV battery chain. Terus biasanya tuh dia dianggap lebih defensif aja, terus sama kualitas asetnya lebih bagus. Nah, Inco atau PT Vale Indonesia, Vale ini juga lagi ekspansi tambang dan HPAL untuk battery chain gitu. Nah, terus Inco ini dia mendapatkan tambahan green shoe senilai 250 juta US dollar atau 4,3 triliun yang diperoleh dari bank besar kayak DBS, Mizuho, dan UOB Ltd, UOB International. Green shoe itu tambahan nilai pinjaman agar debitur tuh bisa meningkatkan jumlah total fasilitas kreditnya. Duitnya buat ngedukung capex dan pengembangan modal kerja perseroan gitu. Jadi intinya sih ini sudah cukup bagus, tapi ini membuat debt to equity ratio Inco dari 0,2 jadi 0,21 jadi 0,47 kali. Tapi angka itu sebenarnya masih cukup oke di tengah potensi sentimen positif Inco nikel saat ini. Jadi neracanya bisa dibilang menjadi salah satu indikasi ya, mungkin bukan indikasi neraca tuh bukan cuma satu rasio itu aja, tapi jadi indikasi neraca yang lumayan sehat gitu. Oke, terus kemudian lanjut selain Inco kita mau lihat NCKL. Jadi Inco gimana strateginya? Wait and see dulu guys. Tadi kita udah mau buy breakout tapi kita wait and see. Alangkah bagusnya kalau dapat diskon dulu di 46425 sebelum lanjut rally. Mari kita lihat NCKL. PT Trimegah Bangun Persada ini juga pure EV battery story, ini belum naik, masih disupport, beda dengan Antam dan juga Inco yang secara chart itu breakout play. Kalau misalkan nanti kalau misalnya nanti gerak, kemungkinan besar akan breakout play yang di tok yang di IT bisa ke Igoi Aku Element Store official. Jadi fokusnya lebih ke nickel ore, kemudian RKEF dan juga HPAL battery material downstream gitu. Jadi kalau market bicara nickel for EV, biasanya NCKL yang paling relevan gitu. Ya, ini yang paling sensitif untuk nickel for EV gitu. Nah, ini yang kita bisa watch. Ini yang kita bisa watch. Kita bisa watch ya. Sekarang masih di area support. Tapi likuiditasnya sayangnya agak kurang. Sebenarnya perusahaan ini perusahaan yang lumayan gede juga, yang gede ya, perusahaan besar. Tapi secara bid overnya kayaknya kita harus perhatiin, harus lebih hati-hati di situ. Oke, terus kemudian mari kita lihat MBMA, Merdeka Battery Minerals, yang sempat breakdown beberapa hari yang lalu. Ini M-Trade ada sell di 22 April, sell di 22 April
22 April itu di sini, ini untuk jangka pendeknya, waktu itu buy breakout di sini. Kemudian cut loss yang jangka menengahnya ada buy di bawah, kalau nggak salah di Februari waktu itu profit taking. Nah kemudian di sini ya di 22 April di candle ini kemudian besoknya breakdown lagi, hari ini mulai hijau dan kita mau nge-watch lagi saham MBMA ini. Jadi lebih baik waktu itu caw dulu terus kemudian buyback lagi daripada kita harus keseret kayak lossnya sampai jadi lebih besar. Waktu itu sempat sampai 17% gitu, karena kita udah waktu itu pengalaman di apa ya, di SSIA patternnya masih bagus tapi bisa meskipun pattern price and volume masih bagus bisa keseret turun terus. Jadi kita memutuskan waktu itu caw dulu aja kalau masih oke. Kalau oke lagi kita akan masuk lagi, terlepas dari story-nya yang masih menarik. Jadi MBMA ini very strong EV battery narrative dan exposure-nya itu ada di nickel downstream, HPAL juga, dan precursor cathode mineral gitu. Terus kemudian dia tuh lebih ke growth story ya daripada cash cow gitu. Nah, jadi lebih ke growth story dan ini sensitif juga ke battery demand, China EV dan juga policy tentang battery chain. Kemudian kita mau lihat ya, ini jadi MBMA kita bisa watch juga. Terus kemudian kita mau lihat Harum, PT Harum Energi Tbk ya, juga ini on support, kita akan watch Harum. Jadi kalau mau watch saham, kalau di M-Trade itu kita, ini aku kasih spill dikit ya. Kalau CPO udah pada jalan kayak gitu ya, ya udah kita cari yang di bawah gitu, nggak ngejar yang di atas gitu ya. Nah salah satunya yang kita lagi watch ini, tapi tidak berarti semua saham ini kita buy, dan di M-Trade kita masih melihat faktor likuiditas juga. Harum ini awalnya sebenarnya perusahaan batubara aja, cool, tapi sekarang besar masuk ke nickel downstream. Nah, dia tuh sering dianggap sebagai hidden nickel exposure gitu, lebih hybrid coal dan nickel gitu. Jadi aku ngelihatnya bentuknya bakalan kayak gini, dia bakalan ketahan dulu di 1080 baru kemudian bisa breakout ya. Jadi bakal ketahan di sini dulu. Oke. Nah, kalau IFSH ini liquidity-nya harus diperhatiin banget. Aku kayaknya nggak bahas di sini, lebih volatile dan nggak seliquid yang lain, nggak seliquid Antam Inco. Jadi aku skip dulu aja gitu. Jadi kalau nickel bullish itu biasanya yang paling kuat yang terdampak positif itu Inco, karena kalau bullish karena RKB atau dipangkas atau supply-nya tight, itu Inco dan juga Antam itu yang paling terdampak positif karena paling langsung menikmati kenaikan harga jual gitu. Nah kalau bullish karena EV battery booming itu NCKL dan juga MBMA gitu. Jadi kalau bicara RKAB sebenarnya Inco dan Antam yang lebih kena pengaruh positif gitu ya. Nah, kalau karena alasan hilirisasi gimana? Atau policy tentang smelter, kebijakan tentang smelter, itu yang paling kena sentimen positifnya ada Antam, NCKL liquidity mesti harus perhatikan lagi, dan juga MBMA gitu ya. Nah, kalau short term yang untuk momentum trading biasanya gerakannya yang paling cepat itu ya ini mix sih sebenarnya, tapi NCKL tuh gerakannya lumayan cepat tapi juga liquidity-nya agak kecil gitu. Jadi kalau teman-teman mau lebih liquid itu sebenarnya Antam dan Inco yang paling liquid gitu. Sedangkan kalau mau agresif, gerakannya lebih cepat naik turunnya tuh ada NCKL dan Harum ya. Tapi kalau IFSH jangan deh gitu, karena liquidity-nya kayaknya kekecilan banget gitu. Jadi Antam, Inco, NCKL itu layak diperhatikan, oke ya. Terus aku udah bahas banyak Akra, aku mau bahas sedikit tentang Akra. Akra ini pendapatannya naik 26,2% secara tahunan. Jadi di kuartal 1 ya, ini udah rally banget dan kita mau watch Akra for the retracement lagi. Ini perusahaan bagus ya, kita mau tunggu retracementnya Akra lagi. Ya, jadi laba bersihnya juga naik 16,2% secara tahunan. Ini menarik banget.
setara dengan 24% dari guidance 2026. Kinerjanya naik lagi didukung dari penjualan lahan JP sebesar 17 hektar di first quarter 2026, di mana first quarter 2025 ini belum ada, makanya naiknya gara-gara penjualan JP. Dan hasil ini juga mendorong pendapatan segmen kawasan industrinya, jadi dia bukan cuman distributor oil aja atau sektornya sebenarnya ini udah setengah properti juga sih gitu. Jadi ini ngedorong pendapatan di segmen kawasan industrinya itu naik 220% tahunan jadi 591 miliar. Dan kontributor utama pendapatan Akra itu sebenarnya masih berasal dari perdagangan dan distribusi BBM yang bertumbuh sekitar 25,8% persen secara tahunan gitu. Ya, jadi naik 25,8% tahunan dari perdagangan dan distribusi BBM-nya gitu. Dan yang itu kalau perdagangan dan distribusi BBM itu menyumbang sekitar 77% gitu dari total pendapatan. Jadi Akra ini menarik, fundamentalnya bagus, dividennya juga bagus ya secara historical. Jadi ini menarik untuk di watch baik untuk trading maupun untuk investing. Ini kita akan watch Akra. Oke, terus kemudian saham apa lagi ya? Dia punya supply BBM tuh aman sampai first half 2025. Penjualan JP-nya bisa meningkat dan ada penambahan 3 kapal baru. Ada downside-nya sih kalau konflik di Timur Tengah tidak berakhir, itu akan mempengaruhi suplai minyak juga buat Akra. Tapi dan juga penjualan lahan JP itu nggak langsung terefleksi penuh pada laba tahun ini ya. Tapi kita mau watch Akra, ini menarik. Wah, cakep. Knalpotnya mulai hilang suaranya ya. Oke, Akra waktu itu kejual pas lagi sideways di sini. Oke, terus kemudian aku mau bahas SA deh. Ini terkait dengan perang Timur Tengah. SA-nya tuh juga bisa banget di watch lagi loh buat jangka pendek. Ini jangka menengah akhirnya gerak, ya ampun, sideways lama kita masuk sell di sideways-nya. Breakout juga guys, si SA ini breakout juga gitu. Jadi kita lagi nunggu retracement untuk jangka pendek masuk lagi, yang jangka menengah kita masih ngehold dan masih menarik, tapi belinya pas turun aja. Pengendali sekaligus komisarisnya Chandler Vinod Laro ya itu ngebeli saham ESA 430 juta senilai 305 miliar pada Jumat kemarin di sini ya. Jumat kemarin gitu. Oke. ULTJ bagi dividen gede tapi kayaknya liquidity-nya agak kurang. Jadi wait and see dulu aja. Terus US stocks penting dilihat this week. Kenapa penting? Pekan ini adalah pekan terpenting untuk pasar saham US di tahun 2026. Bukan karena The Fed sih memang mau ada pengumuman suku bunga di tanggal 30, tapi yang lebih penting lagi adalah sebenarnya siapa penggantinya dan apa kebijakannya. Itu akan menimbulkan ketidakpastian lagi di market. Tapi yang lebih penting lagi adalah laporan keuangan atau rilis kinerja laporan keuangan emiten Magnificent Seven. Beberapa ada rilis di pekan ini. Yang pertama ada Microsoft ya, Microsoft di sini. Ini kelihatan patternnya sebenarnya udah tanda reversal. Market memperkirakan earningsnya bakal bagus. M-Trade Academy masih wait and see. Tapi buat yang mau spekulatif buy itu
kalau pas earningsnya bagus itu bisa rally banget sih, cuman kita masih wait and see dulu. Earningsnya tanggal 29 April hari Rabu. Terus kemudian ada Alphabet. Ini juga udah naik mengantisipasi earningsnya pada tanggal 29 April. Biasanya kita kalau mau earnings kita justru malah wait and see, kayak kalau pas mau dividen itu loh Pak, kalau Indonesia mau Kamdev gitu, terus kemudian Meta. Nah ini kenapa sih earnings mereka sangat diperhatikan? Meta tanggal berapa nih? 29 April. Karena kalau saham-saham Amerika ini kinerjanya jelek, ya ini uang bisa keluar dari sana dan ya bisa beralih ke instrumen lain macam-macam. Ada yang ke safe haven emas, ada yang ke US Treasury. Syukur-syukur masuk ke emerging market, salah satunya ke Indonesia. Ini gede banget size-nya satu AAPL ini aja. Size-nya satu Nvidia itu lebih gede daripada size semua saham Indonesia digabungin gitu. Jadi kita lagi wait and see itu guys. Dan this week ada pengumuman Fed interest rate 30 April jam 1 pagi. Tapi seperti yang aku bilang, lebih penting lihat penggantinya siapa. Oke, aku mau lihat pertanyaan kalian. NCKL, TAPG udah aku bahas, BRMS, Elsatins. BRMS kelihatannya normal correction aja ini. Sementara di atas 3680 juga masih normal correction. Elsanya juga masih normal correction. Semuanya masih normal correction. Pada nungguin Big Banks, view aku ke Big Banks masih tidak berubah selama kondisi makro Indonesia masih kayak gini, ya Big Banks-nya masih akan tertekan, minimal dia sideways. Kalau kalian nanya bisa naik nggak 1-2 hari, mungkin bisa naik membaik kalau rupiah juga membaik. Sektor batubara apakah masih menarik? Mari kita lihat. Newcastle Coal Futures masih ini naik, harga batubaranya naik lagi, jadi masih bisa di watch. PTBA watch di support watch. Mari kita lihat saham Kunglo, perkungloanmu Raja. Kita udah caw, tapi kayaknya bisa watch lagi di sini. Liquidity-nya kecil. Liquidity terkait bid oversize. Archie-nya breakout side. Tadi kita test buy, disclaimer, aku nggak ajak kalian yang belum masuk ke M-Trade ENRG. Hari ini turunnya lumayan signifikan. Kita masih nge-hold sebenarnya karena ada double support di sini ya, tapi kalau besok breakdown kita caw ini. Oke, terus kemudian Indi, hati-hati tapi energinya, patternnya kayak gitu agak kurang bagus. Jadi kayaknya kalau nggak oke kita mau caw. Indi bisa di watch aja. Belum deh, Indi belum deh. Aku belum mau deh. Per hari ini sih belum mau. BBYB. Aduh, kok BBYB yang ini? Last week candlenya jelek, jadi wait and see dulu. Terkait dengan rupiah yang melemah juga, BBTN malah normal correction. Agak ngeri-ngeri sedap juga sih sebenarnya trading saham perbankan di saat rupiah begini, tapi chartnya ngomong kayak gitu, ngomong normal retracement gitu. BBTN nggak bagi dividen, kita trading nggak ini sih, nggak bagi dividen, nggak ini sih, nggak bahas, nggak iniin dividen, nggak ngejar dividen. Oke, terus Pegas
gas harusnya diuntungin dari konflik Selat Hormuz. Tapi ini patternnya bakalan sideways. Guys. Untuk Pegas secara headline sih bagus sebenarnya. Kalau ngomongin laporan keuangan, pendapatannya dia tuh turun tipis, tapi laba bersihnya tuh naik karena buat efisiensi biaya gitu. Beban keuangannya tuh juga turun dan rugi kursnya tuh jauh lebih kecil gitu. Nah, labanya Pegas ini dia naik. Bentar aku cek numbers dulu ya. Let me check the numbers. Oh ya, net profitnya dia naik 45%. Meskipun revenue-nya turun 3,8% itu kinerja kuartal 1. Jadi Pegas itu bukan tumbuh karena penjualannya naik, tapi karena biayanya turun, efisiensi beban pokok turun dari sebelumnya 771,6 jutaan jadi 826 kebalik, 826 jutaan jadi 771,6 jutaan gitu. Jadi profitability membaik meskipun salesnya turun, dan rugi dari selisih kurs itu juga turun drastis gitu. Ini sangat ngebantu ya bottom line-nya dia. Ya, jadi beban keuangannya turun. Itu aja sih teman-teman. PGEO, Fore, dan yang SSIA di Dewa ada yang teriak tadi Dewa. Oke, Dewa udah breakdown. Kalau mau watch lagi sekitar 460. PTBA sudah dibahas. PP wait and see dulu ya. Ini arahnya masih bisa turun sampai ke mungkin 222. Terus DSSA udah arahnya ke bawah, say. Ini potensi keluar dari MSCI, bukan potensi sih. Ya memang keluar dari MSCI. Apa TOTL? Fore, aku nggak mau. Fore ini kalau kamu cuma nanya bisa naik, nggak bisa. Tapi kalau kita mengedepankan prinsip kehati-hatian, aku nggak mau, mohon maaf. Ya belum lah. IMMN bisa di watch. PGEO belum. Bitcoin. Kemarin M-tradersku banyak yang nyicilin beli Bitcoin pas dia breakout dari 75 ribuan ini. Masih bisa dari tracement gak sih? Bisa. Tungguin aja sekitar 75 ribuan di sini. Ini udah mulai ada tanda reversal sih Bitcoin. Bukan ajakan beli ya guys. Bumi aku udah bahas tadi. Normal retracement. Udah, aku ngantuk. Ya udah, itu aja yang di Tok, yang di YT. Thank you so much. Yang di Igoy aku ajak lihat arah sebentar. Oke ya. BCA lihat reels aku aja lah. Dan jangan lupa teman-teman, M3 Start ada lagi 9 Mei. Wah, lama. 9 Mei jam 10 pagi. Buat yang mau ikut workshop Super Trader, belajar langsung ketemu saya September nanti, bisa DM saya WST. Oke, dadah.